Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita tidak membahas tentang NPD atau narsistik, tetapi kita akan membahas salah satu ciri khas yang dimiliki oleh seorang penderita BPD atau Borderline Personality Disorder. Teman-teman, saya sudah membahas beberapa kali tentang BPD, tetapi mungkin belum secara spesifik. Saya memutuskan akan menambah satu topik lagi, yaitu tentang BPD di channel ini. Dengan harapan ketika saya membahas lebih detail tentang BPD, mungkin teman-teman yang punya BPD atau orang-orang terdekat yang punya BPD bisa terbantu dengan edukasi dari channel ini. Saya akan menambahkan satu playlist baru yang bernama BPD untuk teman-teman mengetahui lebih jauh apa yang harus kita ketahui tentang BPD atau Borderline Personality Disorder. Nah, hari ini sebenarnya saya mau membahas tentang fase-fase hubungan dengan seorang penderita BPD. Tetapi problemnya adalah saya nggak bisa bahas itu kalau saya tidak membahas dulu apa yang mau saya bahas berikut ini, yaitu tentang favorite person. Sedikit saya mengingatkan, BPD itu kan adalah Borderline Personality Disorder. Penggambarannya itu adalah ketika seseorang emosinya itu berada di ambang batas. Artinya, emosi dia itu berada di ambang batas antara positif dan negatif. Dia bisa berpindah dari positif atau ke negatif itu secara cepat. Ini membuat mereka punya keadaan di mana emosinya mereka itu tidak stabil. Sehingga mereka berusaha mencari pegangan atau sandaran emosional dalam kehidupannya mereka. Sebagai gambaran, seorang penderita BPD itu seperti seseorang yang terombang-ambing di lautan, bisa berpindah kemana saja dalam sekejap, dan mereka membutuhkan pegangan supaya mereka tidak terombang-ambing. Oke? Nah, sekarang teman-teman, saya mau memperkenalkan satu istilah yang namanya favorite person. Biasanya ini ada di dalam kehidupan seorang penderita BPD. Apa sih yang dimaksud dengan favorite person atau orang favorit? Favorite person itu adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan seorang penderita BPD. Ketika saya mengatakan ini, mungkin teman-teman langsung berpikir bahwa, oh itu kan pasangannya dia bang ya, atau ya seseorang yang menjalin hubungan romantis dengan penderita BPD tersebut. Itu salah satunya teman-teman. Tetapi favorite person itu tidak hanya seorang pasangan. Itu bisa saja anggota keluarga, bisa saja pasangan, ataupun misalnya supportive person, misalnya guru ataupun mentor. Nah, seorang penderita BPD itu bisa saja punya satu favorite person ataupun beberapa favorite person. Jadi tidak selalu satu, teman-teman. Misalnya nih ya, kalau penderita BPD-nya itu adalah seorang remaja, misalnya, ya favorite person-nya bisa aja pacar remajanya dia, atau gurunya dia, gitu ya, dia punya beberapa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perkataan orang yang sangat penting di dalam kehidupan si penderita BPD? Artinya adalah orang yang sangat diandalkan oleh seorang BPD untuk mendapatkan dukungan emosional. Seperti saya katakan tadi kan, penderita BPD itu mencari pegangan di dalam kehidupannya dia, sandaran emosional. Nah, favorite person itu adalah orang yang dia sangat andalkan untuk mendapatkan dukungan emosional. Artinya, dia sangat mengandalkan orang tersebut untuk mendapatkan misalnya kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan, ataupun sebuah validasi yang mereka sangat butuhkan. Selain itu, mereka juga sangat mengandalkan favorite person tersebut untuk mendapatkan perhatian ataupun dukungan. Artinya, di kebanyakan kasus, memang favorite person itu biasanya juga menjadi seseorang yang mereka idolakan. Menjadi seorang panutan, menjadi seseorang di mana mereka menetapkan idealisme mereka berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kita kan tahu ya, seorang BPD itu kan mereka sangat ya tidak stabil, ya sangat rentan. Artinya ketika seorang BPD itu punya favorite person, ketika dia sangat menggantungkan sandaran emosional dia kepada orang tersebut, dia akan sangat merasa bahwa dia tuh nggak bisa hidup tanpa favorite person tersebut. Ya. Kalau kita bicara konteks pasangan, misalnya, seorang BPD itu, ya dia akan sangat berharap kepada pasangannya tersebut sebagai sandaran emosionalnya dia. Ketika terjadi konflik misalnya, dia akan merasa dia itu ya nggak akan bisa melanjutkan hidup lah tanpa orang tersebut. Dan biasanya ketika konflik terjadi,
karena mereka putus asa akan ketidakstabilan emosinya mereka sering sekali akan mengancam, menyakiti diri mereka, melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka, karena dia merasa dia nggak bisa hidup tanpa favorit person tersebut. Dan dia merasa hidup dia itu udah berakhir, sehingga dia merasa lebih baik dia menyakiti diri dia, atau tidak melanjutkan hidup dia ketika dia merasa favorit person tersebut meninggalkan kehidupannya dia. Nah, sekarang, kalau misalnya kamu adalah seorang penderita BPD, bagaimana kamu membedakan yang mana favorit person, yang mana tidak? Tanda-tanda dari seorang favorit person itu misalnya, 1. Favorit person tersebut itu sangat mudah mempengaruhi suasana hati dari si penderita BPD tersebut. Jadi, karena kita tahu sang penderita BPD itu tidak stabil, mereka itu sangat terpengaruh oleh faktor luar. Nah, salah satu yang sangat berpengaruh dalam perpindahan emosi mereka, itu ya si favorit person tersebut. Kalau misalnya favorit person tersebut misalnya memarahi mereka, berkonflik dengan mereka, itu akan sangat mudah membuat si penderita BPD tersebut menjadi depresi. Ataupun sebaliknya, ketika misalnya si penderita BPD-nya dalam keadaan depresi, tetapi sang favorit person-nya bisa menyenangkan dia bisa melakukan itu dengan efektif. Itu 1. Yang kedua, si penderita BPD tersebut itu akan menjadikan sang favorit person tersebut sebagai titik kontak pertama ketika dia ingin menyampaikan berita, apapun beritanya. Jadi misalnya ada kabar baik ataupun ada kabar buruk, dia akan menghubungi si favorit person tersebut sebagai orang pertama yang dia hubungi. Artinya dia akan selalu teringat pertama kali ingin menyampaikan kabar-kabar yang dia punya kepada si favorit person tersebut. Karena dia merasa favorit person itulah sandaran emosionalnya dia. Yang ketiga, karena dia sangat mengagungkan favorit person tersebut, dia sangat ingin terlibat di dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh si favorit person tersebut. Sehingga kalau misalnya si favorit person tersebut melakukan kegiatan, mencari sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak melibatkan dirinya dia, si penderita BPD tersebut, dia akan sangat tidak suka akan hal tersebut. Boleh dikatakan kecemburuannya tuh luar biasa. Kalau kita bicara konteks pasangan misalnya, penderita BPD tersebut sangat ingin pasangannya melibatkan dia di dalam semua kegiatannya dia. Jadi kalau misalnya pasangannya tidak melibatkan dia, walaupun itu hanya sedikit, itu akan menimbulkan kecemburuan bagi si penderita BPD tersebut. Yang selanjutnya, ketika seorang BPD misalnya dia berada dalam keadaan krisis, dalam suatu masalah, dia akan sangat bergantung kepada si favorit person untuk misalnya mendapatkan penguatan, mendapatkan dukungan, ataupun mendapatkan nasihat. Dia akan sangat menggantungkan kekuatan emosionalnya dia atau jalan keluar dia dari apa yang diberikan oleh si favorit person tersebut. Nah, karena sangat bergantungnya sang penderita BPD terhadap favorit personnya tersebut, biasanya mereka akan sangat takut kehilangan si favorit person tersebut. Jadi salah satu ciri dari favorit person itu adalah bahwa sang penderita BPD-nya itu punya ketakutan yang sangat berlebihan dan boleh dikatakan di luar batas normal, bahwa dia akan kehilangan orang tersebut ataupun dia selalu punya ketakutan yang konstan bahwa si favorit person tersebut akan meninggalkan dia ataupun mengabaikan dia. Nah, bagi si favorit person tersebut, biasanya si favorit person tersebut menjadi sedikit merasa bahwa punya beban bahwa dia itu bertanggung jawab akan keadaan si penderita BPD tersebut. Jadi si penderita BPD tersebut membuat sebuah keadaan di mana kebahagiaan dia atau kesedihan dia itu menjadi tanggung jawab si favorit person tersebut. Dan dia membuat si favorit person tersebut merasakan hal tersebut atau mengambil beban tersebut. Tentu saja bagi si favorit person tersebut itu menjadi sebuah beban yang luar biasa. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, ini biasanya hubungan seorang BPD dengan favorit personnya dia itu dimulai dengan sesuatu yang kelihatannya baik. Rasa tertarik yang sama-sama kuat, sama-sama menyukai misalnya. Tetapi keseringan itu nanti berkembang menjadi hubungan yang tidak sehat. Yang mana nanti saya akan bahas di video berikutnya. Dan satu hal yang mungkin menjadi catatan, favorit person ini juga tidak selamanya adalah orang yang baik. Bayangkan kalau favorit personnya itu adalah seorang covert narsistik
atau seorang narsistik yang menyamar. Kalian mungkin bisa membayangkan bagaimana destruktifnya hubungan tersebut. Di video berikutnya saya akan membahas tentang 7 fase hubungan dengan seorang BPD. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.